Shalom, perkenalkan nama saya Ferry Morris Rihi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang destinasi di 38 provinsi di Indonesia. Masjid Raya Batu Rahman adalah salah satu masjid terbesar dan paling terkenal di Indonesia, terletak di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid ini memiliki sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Aceh, baik dari segi keagamaan, budaya maupun sejarah perjuangan masyarakat Aceh. Arsitektur Masjid Raya Batu Rahman adalah kombinasi antara gaya arsitektur Aceh tradisional dengan pengaruh Islam yang kental. Masjid ini memiliki 7 kubah besar dengan kubah utama yang besar dan menara tinggi di setiap sudutnya. Desain interior masjid ini dihiasi dengan ornamen khas Aceh seperti ukiran-ukiran kayu yang indah dan kaligrafi Arab yang memukau. Masjid Raya Baitur Rahman bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga merupakan simbol ketahanan dan kebersamaan masyarakat Aceh dalam menghadapi berbagai ujian sejarah. Kemudian yang kedua, patung Yesus Sibae-bae. Patung Yesus Sibae-bae adalah sebuah patung Yesus Kristus yang terletak di kawasan perbukitan Sibae-bae, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Patung ini menjadi salah satu destinasi wisata rohani dan budaya yang menarik di wilayah Danau Toba. Patung Yesus Sibae-bae dibangun dengan tujuan untuk menjadi simbol perdamaian, persatuan, dan harapan bagi masyarakat di sekitar Danau Toba serta bagi pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Patung ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter, menjadikannya salah satu patung Yesus terbesar di Indonesia. Lokasinya yang berada di atas bukit memberikan pemandangan yang sangat indah, di mana pengunjung bisa menikmati panorama alam Danau Toba yang menakjubkan dari ketinggian. Selain sebagai objek wisata religi, patung Yesus Sibae-bae juga menjadi simbol toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah tersebut yang memiliki keragaman budaya dan agama. Pembangunan patung ini dimulai pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2019. Patung ini bukan hanya menarik bagi umat Kristiani, tetapi juga bagi wisatawan yang tertarik dengan keindahan alam dan budaya lokal. Yang ketiga, Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Bukit Tinggi adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini dikenal dengan kekayaan budaya Minangkabau dan pemandangan alam yang memukau serta memiliki sejarah yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa hal yang membuat Bukit Tinggi menarik antara lain keindahan alam, jam gadang, kebudayaan Minangkabau, sejarah perjuangan, dan wisata alam. Bukit Tinggi menjadi wisata tujuan yang menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati perpaduan antar budaya, sejarah, dan alam yang mempesona. Yang keempat, Istana Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Istana Siak Sri Indrapura adalah sebuah istana yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Istana ini merupakan bekas kediaman Sultan Siak dan pusat pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak berdiri pada abad ke-16 dan merupakan salah satu kerajaan besar di wilayah Sumatera yang memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain serta dengan kekuatan kolonial seperti Belanda. Yang kelima, Pantai Lagoy, Kepulauan Riau. Pantai Lagoy terletak di sebelah utara Pulau Bintan, tepatnya di kawasan Lagoy Bay, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pantai ini adalah bagian dari kawasan wisata terpadu yang dikenal dengan nama Lagoy Bay, yang memiliki keindahan alam yang memukau serta fasilitas wisata kelas internasional. Yang berikut, air terjun Sigirincing, Provinsi Jambi. Air terjun Sigirincing terletak di Desa Sigirincing, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Jaraknya sekitar 60 km dari pusat kota Jambi yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam menggunakan kendaraan pribadi. Untuk mencapai lokasi air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan jalan setapak yang menantang di tengah hutan yang memerlukan sekitar 1-2 jam dari titik terdekat yang dapat dijangkau dengan kendaraan. Yang ketujuh, Benteng Marborug, Provinsi Bengkulu. Benteng Marborug adalah sebuah benteng bersejarah yang terletak di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Benteng ini dibangun oleh Inggris pada tahun 1713 sebagai markas pertahanan mereka di wilayah tersebut, terutama untuk mengawasi perdagangan lada yang sangat penting pada masa itu. Benteng ini memiliki nilai sejarah yang tinggi baik dari sisi kolonialisme Inggris maupun dalam kaitannya dengan perjuangan rakyat Indonesia.
Yang berikut, Pantai Gigi Hiu, Provinsi Lampung. Pantai Gigi Hiu terletak di Kecamatan Bandar Negeri Semau, Kabupaten Tanggamus, Lampung, sekitar 3 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung. Pantai ini mulai populer sebagai tujuan wisata karena keindahan alamnya yang masih alami dan eksotis. Daya tarik utama, batuan karang unik, pemandangan laut yang indah, pasir pantai yang bersih, keindahan alam sekitar. Yang berikut, Danau Kaulin, Provinsi Bangka Belitung. Danau Kaulin di Bangka Belitung merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat menarik dengan pesona alam yang unik. Danau ini memiliki air yang sangat jernih dengan warna biru kehijauan hasil dari proses pengendapan mineral di dalamnya. Warna air yang eksotik kontras dengan tanah putih di sekitarnya menciptakan pemandangan yang sangat instagramable. Yang ke-10, Taman Impian Jaya Ancol, Provinsi DKI Jakarta. Taman Impian Jaya Ancol adalah kawasan wisata terbesar di Jakarta yang terletak di pantai utara kota. Tempat ini menawarkan berbagai atraksi menarik yang cocok untuk semua usia. Berikut adalah detail lebih lengkap tentang beberapa area utama di Ancol. Dunia Fantasi atau Dufan, Ocean Rim Samudra, SeaWorld Ancol, Ancol Beach, Atlantis Water Adventure, Taman Ria, Art Market and Gallery, Restoran and Cafe. Yang berikut, Gunung Gede Pangrango, Provinsi Jawa Barat. Gunung Gede yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat adalah salah satu gunung api yang masih aktif dan menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kawasan ini menyuguhkan keindahan alam serta beragam aktivitas petualangan bagi wisatawan yang gemar dengan trekking, pendakian, atau sekedar menikmati udara segar pegunungan. Yang berikut, Pantai Tanjung Lesung, Provinsi Banten. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan pemandangan yang eksotis, cocok untuk berbagai aktivitas seperti berjemur, bermain pasir, berenang, atau berperahu. Selanjutnya, Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Karimun Jawa memang salah satu destinasi wisata yang luar biasa dengan pesona alam yang masih alami dan berbagai aktivitas yang bisa dinikmati. Berikut adalah detail lebih lengkap mengenai tempat-tempat wisata di Karimun Jawa. Pantai Tanjung Gelam, Pulau Menjangan Kecil, Pulau Hantu, Pantai Bobara, Pulau Cemara Kecil, Menjangan Besar, Taman Nasional Karimun Jawa, Bukit Love, Pulau Parang, Pulau Andalan. Kemudian yang berikut, Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Candi. Candi Prambanan merupakan salah satu tempat wisata terpopuler di Indonesia, khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berikut adalah beberapa daya tarik utama yang berada di Candi Prambanan. Yang pertama, keindahan arsitektur relief, pemandangan indah dan fotogenik, Candi Perwara, pertunjukan Ramayana Ballet, Museum Prambanan, pusat oleh-oleh dan kafe, festival dan acara budayanya. Yang berikut, Gunung Bromo, Jawa Timur. Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur, Indonesia adalah salah satu destinasi wisata terkenal yang menarik banyak wisatawan. Untuk mencapainya, tersedia berbagai atraksi dan amenitas yang mendukung kenyamanan pengunjung, termasuk fasilitas aksesibilitas yang beragam antara lain aksesibilitas jalan, pusat informasi dan pemandu, tempat parkir, aksesibilitas untuk pengunjung dan keterbatasan mobilitas, akomodasi, transportasi, dan lainnya. Selanjutnya, Pantai Sanur, Bali. Pantai Sanur di Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang ramah bagi berbagai kalangan, termasuk bagi mereka yang membutuhkan aksesibilitas khusus. Beberapa atraksi dan amenitas yang mendukung aksesibilitas di pantai ini antara lain akses jalan yang ramah disabilitas, akses pantai dengan kursi roda, pemandu dan layanan khusus, fasilitas umum, aktivitas air yang aksesibel. Selanjutnya, Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani sebagai salah satu tujuan pendakian utama di Indonesia memiliki tantangan besar terkait aksesibilitas mengingat karakteristik medan yang terjal dan jalur pendakian yang cukup berat. Namun ada beberapa atraksi amenitas yang berusaha untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pengunjung meski masih terbatas, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Yang pertama itu jalur pendakian yang tersusun rapi, akomodasi di sekitar Taman Nasional, fasilitas informasi, pemanduan dan layanan khusus. Selanjutnya, Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Komodo adalah kawasan konservasi alam yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dan terkenal karena menjadi rumah bagi komodo, spesies kadal terbesar di dunia. Taman nasional ini didirikan pada tahun 1980 dengan tujuan untuk melindungi komodo serta ekosistem laut dan darat yang ada di sekitarnya. Taman Nasional Komodo juga termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Dan yang terakhir, Raja Ampat, Papua. Raja Ampat yang terletak di Papua Barat, Indonesia adalah salah satu tujuan wisata paling terkenal di dunia, terutama karena keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa dan kekayaannya. Berikut adalah beberapa atraksi dan amenitas terkait aksesibilitas di Raja Ampat. Yang pertama, atraksi wisata. Yang kedua, amenitas, aksesibilitas, transportasi laut, aksesibilitas fisik, dan kebutuhan lainnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai 38 destinasi wisata di 38 provinsi di Indonesia. Thank you.